Gue ini sebenarnya lagi tersinggung gue. Jadi gue kan makan daging sebulan sekali. Sekarang nih jatah gue makan daging karena gue makan plant based kan. Terus Marcel ngajakin gue makan, dia ngajak gue makan di Anen. Terus dia lagi menuju sini, terus tiba-tiba di WhatsApp, boleh ganti nggak ke Sudi Mampir? Gue nggak pernah nih makan Sudi Mampir. Anen gue tahu, gue tanya makanan gue bagi saji. Sudi Mampir apa ya? Dia bilang silakan mampir. Anjing. Lu pikir gue nggak tahu artinya Sudi Mampir? Ya tuh gue tahu lah. Sudi mampir apa aja? Artinya silakan mampir. Goblok lo. Ya gue tahu itu artinya silakan mampir. Bego. Gue nanya tuh tempat makan apa? Aneh gue tahu. Tersinggung gue. Gue kan bosnya dia. Dia pikir bosnya nggak ngerti apa arti sudi mampir. Sehingga dia pikir harus dijelasin artinya silakan mampir mas. Goblok. Karyawan goblok. Jam 5.50 sudah di lokasi syuting rahasia yang lu nggak boleh tahu. Tapi gue butuh stock shot. Kalau ini kan sinetron, lu nggak tahu nih gue lagi di mana. Nggak tahu di mana lagi syuting apa, lu nggak tahu. Tapi stock shot ini untuk membuktikan bahwa memang benar gue sedang di karantina, sedang diajak untuk syuting sebuah program yang menarik lah. Ditunggu aja nanti. Officially my first ever payment. Everybody, thank you. Give it up for your host. Sesuai opening saya tadi, ada banyak sekali dari yang terjadi di episode ini tidak bisa diungkap untuk umum. Singkatnya gini, gue diajak ikutan sebuah acara. Acara ini baru pertama kali hadir di Indonesia. Acaranya menghadirkan begitu banyak orang-orang ternama. Tapi tidak satu pun dari orang-orang ternama ini yang boleh cerita ini tuh project apa, seperti apa, siapa saja yang ikutan. Nggak bisa. Sebanyak-banyak yang lu bisa tahu adalah ada gue dan ada yang lain. Udah, itu doang informasinya. Emang rahasia, dan sialnya lagi, namanya juga rahasia ya, gue nggak bisa foto ataupun video di lokasi tersebut, gue nggak bisa nunjukin. Dan baru bisa gue, artinya embargonya ya, foto dan video atas apa yang terjadi di situ baru bisa lepas setelah produknya ini mulai dipromosikan. Dan ketika mulai dipromosikan, masalahnya masih tahun depan, gitu. Jadi lupakanlah apa yang terjadi di minggu ini. Karena nggak perlu ditunggu, beneran nggak perlu ditunggu. Nggak perlu penasaran, nanti pada akhirnya rilis juga. Yang pasti salah satu project yang membuat gue bangga bisa terlibat di dalamnya. Bangga sekali. Bangga terlibat di dalamnya, senang terlibat di dalamnya, ngerasa seru juga, cukup capek, cukup pusing, tapi senang. Salah satu pekerjaan yang capeknya bikin kita bahagia. Jadi mohon maaf nggak banyak stock shot dan baru akan ketahuan apa yang terjadi di episode kali ini tahun depan. Tahun depannya kapan juga gue masih nggak tahu. Tapi silakan ditunggu saja. Silakan tebak-tebak kalau boleh, ya gue nggak bisa ngelarang. Tapi itu terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh, 5 hari. Salah satu harinya gue masih sempat keluar tuh. Salah satu harinya, malamnya gue masih bisa keluar dari karantina. Jadi tuh gue tuh dimasukin ke sebuah hotel, ditahan di situ. Ditahan dalam arti kata, pokoknya pulangnya ke situ aja. Kalau lu kelar cepet hari itu, terus udah gitu mau kelayapan boleh, tapi baliknya harus ke hotel itu karena subuh udah dijemput dan kita mulai lagi bekerja. Nah jadi hari Selasanya kalau gue nggak salah, itu adalah satu-satunya dari dari Senin sampai Jumat yang gue bisa keluar tuh. Gue keluarnya ke markas. Nah,
Di markas lagi ada open house hari Selasa malam. Dan di open house tersebut ada banyak komika-komika yang hadir karena bersiap-siap untuk stand up fest. Stand up fest adalah sebuah acara yang dirindukan oleh semua, baik pelaku stand up comedy ataupun pecinta stand up comedy. Di antaranya atau banyak di antaranya adalah komika-komika yang sebenarnya dalam situasi deg-degan karena syarat dari presiden kami Ajis 2000 adalah harus pakai materi baru. Materinya nggak boleh muncul di mana-mana kecuali di open mic. Dan itu adalah arahan yang keren dari presidennya untuk memastikan yang nonton tuh happy. Juga untuk memastikan kami tajam gitu, kaminya juga nggak malas gitu mempersiapkan diri untuk stand up fest. Tapi betul-betulnya komika banyak pada panik gitu. Jadi hari Selasa itu di open house ada banyak komika, gue juga naik di situ. Terus tapi walaupun gue persiapannya bukan untuk stand up fest ya, gue persiapannya untuk gue ngisi di Komikaze, acara tematiknya Comika. Slogannya rela mati demi komedi. Jadi ada gue, ada Bintang Emon, David Nurbianto, Rio Dumatubun, Egy, terus ada siapa lagi ya? Oh, gue lupa. Rizky Ambon, ada siapa lagi ya? Ada deh, ntar lu lihat posternya aja. Tiket untuk nonton langsung di markasnya udah habis, ludes. Tidak tersisa, cepet banget habisnya. Tapi kalau mau nonton live streaming plus replay berarti lu beli tiket live streaming. Tapi kalau lu kelupaan atau internet lu lagi jelek pas lu lagi di luar atau gimana, lu bisa tonton ulang. Kalau mau beli tiket live streamingnya, lu bisa beli tiket live streamingnya di aplikasi Comika Event. Di download aja aplikasi Comika Event, entah itu di Android ataupun di Apple. Diunduh aja, kemudian nanti beli tiket live streamingnya di situ. Dan nonton live streamingnya juga di situ. Pakai kode promo gue kalau mau, diskon 10%. Kode promonya adalah huruf besar semua nyambung, Panji Pahlawan Komedi. Mohon maaf bukan gue yang dibikinin sama anak markas, jadi ya saya nurut aja. Silakan disikat karena lu bisa menikmati pertunjukan ini. Nonton bisa dimanapun. Kalau mau experience harus di markas Comika, tapi itu udah habis. Kalau mau nonton stand up comedy Komikaze, rela mati demi komedi, di mana semua line up tadi itu kan ngomongin materi-materi yang berbahaya untuk karir lah, kasarnya gitu. Silakan disikat aja tiketnya. Oke, abis itu Rabu, Kamis, Jumat gue nggak ngapa-ngapain. Bener-bener, maksudnya nggak ngapa-ngapain di luar kegiatan rahasia tersebut. Terus hari Sabtu karena selama seminggu gue nggak di rumah, Sabtu gue di rumah aja. Nah hari Minggu adalah hari yang spesial karena pada hari Minggu tersebut Comika lewat unit bisnis edukasinya Pecahkan, kerjasama dengan Stand Up Indo, bikin acara namanya 12 berkelas. Dalam rangka ulang tahun ke-12 komunitas Stand Up Indo, kami bikin acara 12 berkelas. 12 jam, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, ada 12 kelas dengan 12 topik. Jadi belajar apapun yang terkait dengan stand up 12 jam non-stop. Dari basic stand up comedy bersama dengan Bintang Emon, lalu ada belajar stand up comedy khusus untuk guru bersama dengan Beler, belajar jadi karyawan yang lucu ya, jadi stand up comedy tapi khusus untuk korporat bersama dengan Ridwan Remin, belajar gimana cara stand up comedy bisa bikin podcast bersama dengan Awe dan Randika Jamil, belajar hal-hal yang praktis gitu kayak belajar hot topic itu gimana nanti, terus kayak keroyokan itu crowd work, belajar crowd work bersama dengan David Nurbianto, semuanya termasuk gue gimana caranya melahirkan lebih banyak komika perempuan, terus juga apalagi ya, ada banyak banget lah topiknya. Ada ini, ada belajar film sama Raden Prakasa, belajar menyelenggarakan acara dengan Raditya Dika, belajar menghadapi permasalahan hukum sebagai stand up comedian bersama dengan Adriano Kalbi, Coki Pardede, Patrick Effendi, dan Haris Azhar. Seru banget. Bayangin selama 12 jam, dari 12 siang sampai 12 malam, ada 12 kelas, gratis semuanya. Seru banget. Orang ada yang nonton lewat live streaming sekitar 1.300-an, 1.330-an. Dan ada yang datang. Kuotanya tuh 90 per kelas. Jadi setiap jam udah kelar nih, keluar 90, masuk 90 baru. Ada yang ngulang, tapi tetap harus keluar dulu. Harus keluar, tunggu di lantai dasar, baru naik lagi ke atas. Seru banget selama 12 jam. Keren itu. Gue bangga dengan anak-anak Pecahkan yang terlibat. Bangga dengan anak-anak markas Comika yang ikut membantu.
Terus bangga dengan semua pengajar yang bersedia untuk ikut serta dalam proyek ini, menyenangkan sekali. Seru lah, itu bukan acara stand up tapi salah satu momen stand up Indo favorit gue, harus gue akuin. Karena idenya gila, tapi eksekusinya juga gila. Asik sih, seru banget. Nah, seperti yang tadi gue bilang, tidak banyak yang bisa gue bagikan. Tapi proyek rahasia itu kan sesuatu yang dekat dengan kita semua ya. Banyak di antara kita, gue yakin, itu punya proyek rahasia. Sesuatu yang hanya diketahui oleh kita dan segelintir orang di sekitar kita. Sesuatu yang memang sengaja kita sembunyikan dari semua orang. Entah karena memang belum siap untuk bilang, entah karena takut terganggu kalau orang tahu, entah karena takut tersabotase kalau orang tahu, entah karena apapun lah. Tapi banyak di antara kita punya proyek rahasia yang lagi kita kerjain. Ada yang sifat proyek rahasianya itu adalah bentuk karya, benar-benar karya gitu. Ada sebuah perubahan dalam hidup. Ada mungkin sebuah perubahan dalam karir. Tapi banyak di antara kita tuh punya proyek rahasia. Bisa aja proyek rahasianya misalnya meningkatkan kapasitas diri. Jadi lu sekarang ini kerja di sebuah perusahaan, terus lu ngerasa jenuh. Terus lu pengen pindah, tapi lu gak punya skill lain. Jadi sebenarnya dalam senyap, lu sebenarnya lagi nyiapin kemampuan baru. Karena dalam hati lu bilang, oke, gue kerja di perusahaan ini, bidangnya ini, sebagai ini, tapi gue gak happy. Gue nargetin 3 tahun lagi, gue akan kerja di bidang ini untuk perusahaan ini. Dan menuju ke situ, gue melakukan persiapan. Ini proyek rahasia gue. Bisa aja. Atau di dalam kantor, lu ngincer sebuah jabatan. Terus, untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut, lu memutuskan untuk meningkatkan kapasitas diri juga. Termasuk misalnya ikutan 12 berkelas misalnya. Entah sebagai guru, lu ingin lebih impresif, lu ingin mengejutkan semua orang yang sempat menganggap remeh lu ngajarnya nggak asik, membosankan, lalu ikutan 12 berkelas misalnya, atau ada karyawan yang pengen dapat penilaian yang lebih baik jadi ikutan 12 kelas. Apapun itu, kita semua punya. Gue juga punya. Kepindahan gue ke New York itu kan rahasia dari tahun 2017-2018. Nggak ada yang tahu itu. Anak-anak juga baru tahu kayak 2019 deh, anak-anak baru tahu. Jadi gue pun punya proyek rahasia. Kalau gue sih pribadi udah mencanangkan dari 2017-2018 kan. Terus gue nggak bilang sama siapa-siapa, tapi gue tahu bahwa gue mau mempersiapkan diri untuk pergi ke New York. Orang-orang belum perlu tahu saat itu karena gagasan untuk pindah tempat tinggal ke New York itu kan aneh banget. Aneh gitu. Saking anehnya tuh antara orang gak percaya, ragu. Gue inget bahkan Zaun bilang, gue denger tuh gosip itu, gue pikir bacot doang gitu. Dan gue gak menyalahkan sama sekali. Karena siapapun yang ngomong, gue kayaknya mau pindah ke New York deh untuk stand up. Aneh banget. Bahkan untuk gue sendiri sebenarnya. Harus diakuin ada rasa takut juga. Jadi ada faktor, gue gak pengen bikin rame sebelum jelas, sebelum siap. Gue juga mungkin dalam hati juga ada rasa takut dan rasa khawatir. Ini gak kejadian karena begitu besarnya mimpi ini. Jadi gue putuskan untuk yaudah gue diem aja. Tapi proyek rahasia itu jalan terus. Dan dalam senyap gue mempersiapkan tabungan, meningkatkan karir gue. Karena gue tahu kalau misalnya gue cuman gitu-gitu aja dengan jumlah job segitu-gitu aja dan dengan nilai per job segitu-gitu aja, susah banget untuk ngejar duit yang gue cari. Jadi gue bener-bener bikin spesialnya impresif, spesialnya rapi. Terus aja gue pikirin gimana caranya ada amplifikasi dari spesial ini, terus aja. Gue pikirin ikut film termasuk mengambil peluang untuk ngedirect Partikelir yang walaupun diniatkan untuk jadi tabungan ke New York dan gagal, tetap jadi bagian perjuangan gue dalam senyap menuju pengumpulan tabungan supaya bisa pindah ke New York. Gue juga punya proyek rahasia. Pertanyaannya, apa kira-kira proyek rahasia Anda? Apa yang Anda siapkan dalam senyap? Apa yang Anda akan lakukan? Gak perlu ditulis kolom komentar, ini retorik aja. Gue pengen tahu, apakah lu sebenarnya sedang bersiap untuk mengejutkan dunia? Setidaknya, dunia di sekitar Anda. Untuk sekarang ini dulu, terima kasih banyak udah nonton .id Weekly Vlog. Kita akan
ketemu lagi di episode minggu depan. Minggu depan seru, dan minggu depan akan menjelaskan kenapa gue ada di kamar ini. Tapi itu kita simpan untuk episode berikutnya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Oh iya, ada yang gue lupa. Di hari Minggu juga gue bikin video pertama dari rangkaian video project menarik yang sedang gue persiapkan. Di video pertama itu gue akan ngobrol dengan 2 orang ex-member JKT48 dengan 1 orang ex-manajemen JKT48. Nah itu baru video pertama, akan ada sejumlah video lain dalam satu tema. Apa tema video tersebut, seperti apa proyeknya, itu masih rahasia. Nanti akan gue kasih tahu. Untung saya ingat. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Cek 1, 2, 3, 4. Belum gue masukin. Tolol lu, Ji.